Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mentor Amatir. Semoga teman-teman sehat selalu tanpa adanya gangguan kecemasan dan sensasi-sensasi yang sangat mengganggu tubuh ya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sensasi apakah yang sering mempengaruhi pikiran ya, yang sangat membandel lah, ibaratnya selalu berulang-ulang itu kan, yang merasakan bahwa kita mempunyai penyakit berat ya. Langsung aja kita akan membahas tentang penyakit anxiety yang paling horor mempengaruhi pikiran ya. Yang pertama itu sakit dada ya. Itu paling sangat horor menurut saya ya. Karena penyakit salah satu dari area dada seperti tertusuk, nyeri ataupun nembus sampai belakang ya. Itu paling sangat-sangat tersiksa untuk si penderita anxiety ya. Karena sakit dari area dada itu bisa mempengaruhi pikiran, atau lebih tepatnya bisa cemas. Di atasnya cemas itu panic attack ya. Karena kita akan merasa bahwa kita penyakit jantung ya, atau serangan jantung. Itu paling sangat menakutkan. Bisa menyebabkan tubuh kita itu gemetaran ya, apalagi kalau ditambah berdebar, ibaratnya irama jantung itu kurang stabil gitu kan. Wah, itu sangat-sangat horor banget nih. Saya kalau penyakit anxiety, kalau tentang area di dada sakit nembus di belakang, udah pikirannya pasti antara sakit jantung itu, apakah saya mati hari ini, udah pasti begitu, nggak jauh beda. Selanjutnya itu sesak nafas ya. Sesak nafas itu ya mempengaruhi juga dengan anxiety. Itu termasuk juga sensasi yang paling horor ya. Karena apa? Ketika kita untuk bernafas sesak atau terasa sesak nafas ya, terasa berhenti, udah pikirannya, jangan-jangan saya penyakit paru-paru, jangan-jangan saya mau mati, jangan-jangan saya mau terakhir di dunia ini. Karena saya juga kalau sensasi di area nafas, seperti nafas gak nyaman lah, kayak sesek atau ini, ya udah pikirannya ya saya paru-parunya ada sesuatu yang nggak beres gitu, seperti penyakit ya paru-paru lah pokoknya. Itu termasuk yang bikin juga panic attack, karena terasa kita itu kayak lemas, berpikiran bahwa nafas mau berhenti, apakah saya mau mati hidup. Pokoknya pikirannya yang ada ya pengen ke rumah sakit. Itu termasuk ya sensasi yang menurut saya paling horor setelah sakit di area dada, dan selanjutnya di pernapasannya. Yang ketiga sensasi di area perut, karena sebenarnya ini juga termasuk antara satu tingkatan dengan area dada dan area nafas. Setelah itu ya area perut, karena ya hal sumber dari otak kita juga pikirannya ada di area lambung. Karena kita ketika sensasi asam lambung di area perut, atau terasa kembung, terasa tertusuk-tusuk, atau di area ulu hati, yaitu paling horor.
itu yang tiap hari pasti ya sensasi ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, karena ya di area perut bisa menyebabkan segala area ya, kayak sensasi gitu kan, kayak bisa berdebar ya, bisa nafas ngap gitu, kayak terasa susah nafas juga iya, kemungkinan bisa menyebabkan keliengan juga, mungkin katanya sih sumbernya dari perut itu anxiety, karena ya katanya sih dari ilmu kedokteran, pikiran kita itu ada dua, dari pikiran otak sama pikiran lambung yang menyebabkan kecemasan gitu kan. Yang terakhir itu sensasi di area kepala, kayak pening, kayak migrain, atau puyeng, itu kelingan. Karena perasaan kalau sensasi di area kepala seperti yang saya sebutin itu bisa menyebabkan kita itu berpikiran bahwa saya mempunyai penyakit kanker otak. Tuh otak saya ada kankernya atau gimana itu. Itu juga salah satu yang kita bikin panic attack. Ya, seperti ya kayak terasa mau ke rumah sakit. Itu salah satunya. Pokoknya kalau masalah sensasi-sensasi yang saya sebutin itu paling ya menurut saya ya versi saya itu paling horor. Saat ini pun saya eh, sangat sulit untuk menghadapi kalau sensasi yang saya sebut itu datang. Ya maksudnya kan masih ya saya bisa eh, secara menangani ketika sensasi-sensasi itu muncul ya saya berusaha untuk menenangkan diri. Cuman ya itu terkadang ya kan kalau saya kalah dari sensasi itu ya udah terjadinya ya lemes, gak ada tenaga, udah pikirannya kacau gitu kan. Tapi sih ya perlu diketahui ya, cuman sensasi itu hanya sensasi dari penyakit psikosomatis, anxiety. Pokoknya ya untuk sensasi-sensasi yang kita sebut itu kan bisa menyebabkan panic attack gitu kan. Ya kalau teman-teman nangani dengan cara pengetahuan, cara sabar, dengan yang pernah saya sebelumnya tentang penanganan ketika anxiety kumat ya insya Allah sih aman gitu kan, nggak terlalu nyampe panic attack ya kan. uh, Ya sekian dulu untuk penjelasan tentang anxiety dan sensasi-sensasi apa yang paling horor dan menyebabkan panic attack ya, saya sebut mungkin banyak dari sensasi-sensasi lain, cuman yang saya pernah ngalamin yang menurut saya itu paling sulit, yang ibaratnya itu tiap hari mungkin ada lagi sensasi itu, mungkin ada lagi sensasi itu. Maka dari itu teman-teman yang punya anxiety ya tetap semangat, belajar terus. Maksudnya ya ketika masih kumat ya saya ingetin terus sampai tidak akan lupa ya 3P: pola makan, pola pikir, pola tidur. Ya itulah salah satunya kunci untuk kita lebih baik lah penyakit, karena ya kemungkinan ada alternatif obat ke psikiater kayak obat ya versi ke obat penenang gitu kan. Cuman kalau kita untuk tiap hari minum itu bisa menyebabkan ketergantungan gitu kan. Maksudnya ya lebih baik, karena penyakit ini kan bukan dari pengobatannya, enggak dari obat herbal doang kan, obat dokter psikiater mungkin ya. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin.